Bismillahirrahmanirrahim. Islamofobia. Islamofobia itu mencerminkan kebenaran tentang ketetapan Allah atas makhluk yang diciptakannya yang berjudul manusia. Kitalah manusia. Apa saja ketetapan Allah pada kita? Bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kelemahan itu mempermudah kita untuk mengikuti keburukan. Nah, Islamofobia itu menunjukkan benar bahwasanya manusia tidak akan sempurna. Islamofobia itu berarti orang yang memandang orang yang beragama Islam meskipun dia sendiri orang Islam, melihat banyaknya kekurangan orang-orang itu, pada saat bersamaan dia juga menunjukkan kekurangan dirinya. Rasulullah menyatakan banyak orang yang membaca Quran tapi tidak keluar dari tenggorokannya. Berapa banyak sih penghafal Quran? Banyak sekali. Tapi apakah mereka mampu menjadi karakter rahmatan lil alamin, mampu mencerminkan hafalan Quran mereka dalam perilaku sehari-hari yang santun, yang beradab, yang berakhlak, yang baik? Tapi itu juga dengan orang sholat tapi kok masih saja pemarah, orang sholat tapi akhlaknya juga masih begitu. Justru orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin sholat, justru mereka sangat keras, sangat kaku, dan bahkan sangat sombong. Kesombongan ini menyakitkan sekali, merendahkan ke orang lain. Padahal Rasulullah sudah dengan jelas menyatakan Allah tidak menyukai kesombongan. Gimana sih pantas kok? Apa pantaslah kita sombong? Kenapa manusia itu harus mati, dikubur di dalam tanah dan dimakan belatung? Nah, itu menunjukkan betapa manusia itu seperti itu. Tidak berharga kita ini. Dari tidak ada kemudian menjadi ada, dihidupkan oleh Allah, besok dimatikan lagi, ya seperti itu. Tidak perlu sombong. Nah, disinilah orang Islam yang melihat orang Islam sendiri akhirnya menjadi kecewa, jengkel. Itu menunjukkan kekurangan dirinya. Kekurangan yang bagaimana? Orang yang Islamofobia, dia tidak melihat orang lain melakukan kesalahan, dirinya sendiri juga melakukan kesalahan. Buktinya tadi, dia ngejudge manusia kan tidak sempurna. Ketika kita mampu beragama pada satu hal, agama itu kan luas, perintahnya kan banyak. Dia mampu berjilbab, dia mampu berhijab, dia mampu bercelana pendek, dia mampu berjenggot, dia mampu untuk rajin ke masjid, dia mampu untuk membaca Quran. Tapi perintahnya kan tidak sampai di situ. Nah, dia yang Islamofobia, dia tidak menyukai hal-hal itu, tidak mampu melakukan hal itu, tapi dia bisa jadi hidupnya lebih santun, bisa jadi dia lebih berakhlak, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Atau dia tidak mampu melakukan semuanya, atau mampu melakukan semuanya, tapi dia lupa bahwasanya manusia itu memang tidak akan sempurna. Kalau manusia itu sempurna, untuk apa ada surga dan neraka? Apa yang menjadi perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin? Islamofobia itu mencerminkan bahwasanya baik orang Islam yang kita saksikan adalah manusia dan harus memenuhi takdirnya sebagai manusia, hakikatnya sebagai manusia, dan kita pun yang menjadi orang Islam yang menyaksikan sehingga tumbuh rasa takut dalam diri kita, rasa tidak suka kepada agama kita sendiri, membuat kita menunjukkan juga kemanusiaan kita sebenarnya. Nah, kalau kita cari emas, kalau pernah nonton selintas ataupun mendengar selintas, gimana sih orang mencari batu-batu berharga seperti emas, diamond, dan sebagainya? Mereka kan harus mengais-ngais ya. Mereka harus menggali di dalam tanah, kemudian diayak, dicari-cari. Nah, sama Islam itu adalah permata, diamond. Dia adalah emas yang berharga. Tapi masih lumuri, terkontaminasi sama kekotoran. Rasulullah sendiri sudah menyatakan hancurnya agama, rusaknya agama adalah dari penganutnya. Tapi agama ini adalah diamond, dia adalah permata yang luar biasa berharga. Jadi kalau kita tidak menyukai agama kita sendiri, juga jelas menunjukkan ketidakmampuan kita, kelemahan kita sebagai manusia untuk memihak pada yang benar. Ketika kita melihat pemegangnya itu tangan-tangan kotor, membuat kita tidak bisa melihat cahaya dari agama Islam itu sendiri, membuat kita menjauhinya. Itu adalah pilihan kita, dan itu bukan pilihan yang benar. Itu menunjukkan kita tidak mampu memihak pada kebenaran itu.
Kita melihatnya lebih pada variabel yang bukan hakikat. Hakikatnya agama ya agama, lihatlah agamanya, jangan lihat pelakunya, jangan lihat pemeluknya. Nah, jadi haruskah kita saling ngejudge? Yang Islamofobia ngejudge orang yang berislam dengan segala kekurangannya, orang yang dijudge kembali mengejudge orang yang Islamofobia. Inilah kita manusia. Tidak heran malaikat itu, inilah mencerminkan keheranan malaikat ketika diberi kabar oleh Allah, diberitahu akan menciptakan manusia yang suka berdebat, yang suka membuat kerusakan, yang suka melakukan penghancuran. Iya, itulah kita. Kita menghancurkan dengan ngejudge orang lain juga ngejudge kita, tidak ada selesainya. Jadi gimana caranya supaya bisa keluar dari baling-baling bambu masalah ini? Kita tidak perlu berpikir tentang orang lain, tapi kita perlu berpikir tentang diri kita sendiri. Siapa yang mau berhenti? Kita, aku saja yang berhenti. Karena nanti toh kita akan kembali ke tanah. Kembali ke tanah, kita akan dimakan belatung dan berbaur dengan tanah. Kembali menjadi tanah. Menunjukkan betapa manusia itu, kalau kita nggak suka sama sesuatu, dipendem, dikeduk lemahnya, terus dibuang di tanah, dipendem atau ditutupi sama tanah, biar hancur, biar hilang. Sama seperti itu. Kita ini makhluk yang tidak ada apa-apanya, kita ini makhluk yang hina karena kita mahir berbuat dosa, karena kita ini tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, tidak ingin hidup dihidupkan, tidak ingin mati tetap dimatikan. Kita loh mencari duit seperti apapun, kalau Allah tidak ngasih ya tidak akan dapat. Kita aja yang berpikir itu hasil kita sendiri, padahal semua adalah pemberian Allah. Jadi mau berhenti apa lanjut, pilihannya dari kita. Dimohon kami menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.